Caranya gimana sih biar suami saya tuh bisa setia sama saya? Cara untuk membuat suami cinta mati pada istrinya. Mengerti hobi suami. Mengerti hobi suami. Itu Ratu Aura in podcast. Halo Bu Ratu. Halo Mbak Vivi, selamat sore. Iya, selamat sore. Apa kabarnya Bu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Mbak Vivi bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Seperti biasa ya Bu Ratu, kita ketemu setiap minggunya untuk membahas tema-tema menarik pada podcast tentunya ya Bu Ratu. Udah siap ya Bu Ratu ya? Siap dong. Hari ini kita mau bahas apa nih? Ini kita mau bahas yang ini Bu Ratu, menjadi apa ya? Bukan ketakutan sih sebenarnya, tapi kayak pertanyaan para istri. Jadi mereka tuh banyak yang bertanya, caranya gimana sih biar suami saya tuh bisa setia sama saya? Karena kan pernikahan tentunya mereka inginnya sekali seumur hidup ya Bu Ratu ya. Jadi untuk menikah dengan suaminya pasti ingin suaminya cinta mati sama istrinya itu. Nah, mereka di sini mungkin udah ada yang mencoba beberapa tips, tapi tetap aja suami tuh masih aja selingkuh, masih aja main serong kayak gitu. Di sini kita akan membahas cara untuk membuat suami cinta mati pada istrinya. Nah, tapi bedanya di sini kita berbagi cara yang sederhana aja deh ya, yang bisa mereka lakukan untuk membuat suaminya cinta mati pada mereka. Nah, gitu Bu Ratu. Jadi Bu Ratu mungkin bisa menjelaskan pada sahabat Aura cara-cara apa aja yang harus mereka lakukan. Nah, cara sederhana khususnya ya Bu Ratu yang bisa dilakukan. Oke. Memang sih Mbak Vivi ya, di luar sana itu entah itu di YouTube, entah itu di artikel-artikel ya Mbak Vivi ya, sudah banyak yang menjelaskan bagaimana caranya membuat suami itu cinta mati agar suami itu nggak selingkuh atau tergoda oleh pelakor. Itu banyak sekali Mbak Vivi. Ya mungkin mereka sudah melakukannya, tapi bisa jadi mereka kurang berhasil itu karena mereka tidak konsekuen ya, atau tidak melakukannya itu tidak benar-benar dengan setulus hati, hanya coba-coba saja. Dan bisa jadi apa yang mereka ajarkan itu kepada para sahabat Aura semuanya itu sulit atau ribet. Nah, bisa jadi juga adanya energi aura yang tersumbat dalam diri para istri, sehingga membuat usaha yang mereka lakukan selama ini untuk membuat suami cinta mati itu jadi tidak maksimal begitu Mbak Vivi. Nah, alangkah baiknya ya Mbak Vivi ya, nanti kalau saya memberikan cara yang sederhana di sini buat sahabat Aura semuanya, atau khususnya buat para istri nih, kalau sudah melakukannya tapi masih saja belum maksimal, itu bisa jadi adanya energi aura yang tersumbat. Nah, boleh lo konsultasi dengan saya nantinya, biar saya tahu, biar saya baca auranya seperti apa, apakah masih ada masalah di energi auranya dan perlu diperbaiki di aura yang mana, atau perlu ditingkatkan lagi auranya. Seperti itu Mbak Vivi. Hal semacam itu bisa dibicarakan ya dengan Ibu Ratu ya nanti ya. Benar sekali. Nah, jadi kalau emang butuh konsultasi dengan Ibu Ratu Aura untuk mengetahui lebih lanjutnya seperti apa, juga bisa menghubungi layanan konsultasi Ibu Ratu Aura. Benar sekali. Ini langsung saja dibahas deh Bu Ratu ya. Cara sederhana yang bisa sahabat Aura lakukan khususnya para istri untuk membuat suaminya itu cinta mati dengan mereka. Cara sederhananya itu yang pertama ya Mbak Vivi ya, mengerti hobi suami. Mengerti hobi suami. Itu dalam artian maksudnya gimana Bu Ratu, mengerti hobi suami? Menurut pengalaman dari sahabat Aura ya Mbak Vivi ya, mereka tuh pada waktu pacaran mereka tuh nggak tahu ya hobi suami itu seperti apa. Mungkin hobinya nongkrong, hobinya main PS, atau hobinya main futsal. Itu kan mereka nggak paham ya Mbak Vivi ya. Terkadang pada waktu malam hari telepon-teleponan dengan pacarnya, sayang kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah nih, lagi di rumah mau tidur. Dan tiba-tiba setelah lama menikah, ternyata suaminya tuh setiap malam tuh main PS gitu loh Mbak Vivi ya, main PS di jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, istrinya tuh kaget di situ, loh kok suami saya kok berbeda ya, padahal dulu setiap malam jam 10 malam itu pas jam 9 malam saya WA atau saya video call itu lagi di rumah, lagi tidur, kok sekarang setelah menikah dengan saya jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu main PS. Terus dia marah-marah, nggak terima gitu loh, padahal kan itu hobinya sebelum dia menikah gitu loh Mbak Vivi ya. Nah, kalau seperti itu ya nanti bisa membuat suami nggak nyaman, padahal kan itu emang kesukaan saya, itu hobi saya, kenapa istri saya melarang saya? Itu kan hobi saya semenjak saya belum menikah dengan dia, kenapa sekarang marah-marah? Nah, pasti suami akan komplain, istri juga akan komplain. Nah, kayak gitu kan nggak bisa saling mengerti hobi suami. Coba dia mulai dari sekarang mengerti lah hobi suami, entah itu hobinya suka nongkrong sama teman-temannya, suka main futsal, suka main PS, ya biarkan saja, yang terpenting suami itu masih bertanggung jawab atas
atas tugasnya sebagai suami dalam rumah tangganya. Begitu Mbak Vivi. Iya, tapi masalahnya gini Bunda Ratu ya. Kalau misal suami yang masih memilih hobi seperti itu, kayak setiap malam keluar sama temennya kayak gitu, dari sisi istrinya juga mungkin merasa kalau kok suami kayak kurang perhatian sama saya, maksudnya merasa kurang quality time dengan suaminya, makanya mereka merasa kayak melarang suaminya seperti itu. Terus gimana Bu Ratu agar dari sisi istri juga enak, dari suami juga enak, jadi hobi sama-sama jalan tapi quality time tetap terjaga tuh gimana? Itu dikomunikasikan juga sih Mbak Vivi ya. Misalkan kalau memang suka hobinya nongkrong sama teman-temannya, ya dikomunikasikan, kamu boleh kok nongkrong, yang terpenting nongkrongnya jangan lama-lama, karena kan saya juga membutuhkan kamu di sini. Jangan dibiarkan aja ya udah kalau kamu nongkrong aja di sana ya. Kita tetap memberikan batasan juga sih. Yang terpenting hobi suami tetap dilakukan walaupun hanya ada batasnya, yang biasanya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu kan sudah kelewat ya Mbak Vivi ya, karena kan suami sudah menikah, ada tanggung jawab juga di rumah, ada yang dilindungi di rumah juga. Jadi bisa dikomunikasikan baik-baik dengan suami nantinya. Jangan kasar dengan suami kalau ngomong. Kalau ngomongnya kasar ya nanti suami nggak mau mendengarkan apa yang diinginkan istrinya. Nanti kalau ngomongnya dengan manja, dengan penuh kasih sayang, memang benar-benar membutuhkan suami di dekatnya di malam hari, ya pasti suami memahaminya. Begitu. Oke, berarti di sini hanya masalah porsinya aja ya. Mungkin sekali. Sebelum nikah hal-hal semacam itu tidak masalah dilakukan, tapi sesudah menikah suami juga harus paham kalau kita juga harus memperhatikan istri di rumah. Jadi porsinya harus dibedakan dari sebelum nikah dan sesudah nikah. Porsinya yang dulu 10 sekarang jadi 5. Harus dikurangi ya. Iya, jadi hobi tetap jalan, quality time sama istri juga tetap terjaga. Nah itu yang pertama tadi ya, mengerti hobi suami atau kesukaan suami. Yang selanjutnya apa berarti? Yang kedua di sini, ketika diajak ngobrol suami, istri itu harus mendengarkan suami, kemudian tatap matanya juga. Oke, berarti bukan hanya mendengarkan ya? Mendengarkan dan menatap matanya. Itu akan menunjukkan kepedulian kita kepada suami. Nah biasanya kebanyakan dari pengalaman dari sahabat orang semuanya Mbak Vivi ya, kebanyakan itu kalau suami ngobrol sama istrinya main HP, sibuk main HP-nya, terus sambil coba ngomong oh ya, atau sambil nonton TV, oh ya, kayak gitu kan nggak enak ya Mbak Vivi ya. Rasa suami itu pasti, ini aku punya pasangan kok seperti ini ya, kok kayaknya nggak peduli sama aku, nggak peduli dengan ceritaku. Dan sebaliknya, kalau istri bersikap seperti itu, suami pasti akan membalas. Akan membalas itu. Misalkan istri lagi cerita sama suami, ya bodo amat, suami main HP atau main game, asik main game gitu kan, Mobile Legend ya Mbak Vivi sekarang lagi trennya ya, suami lagi main game gitu, oh ya, kan nggak enak Mbak Vivi ya. Tapi kalau kita mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan ceritanya, keluh kesahnya suami sambil menatap matanya, pasti kan terasa, oh iya ya pasanganku ini membutuhkanku, oh iya ya pasanganku ini kok care banget sama aku ya, mau mendengarkan ceritaku, mau mendengarkan keluh kesahku, apalagi menatap mataku. Tapi kebanyakan istri atau suami tuh jarang melakukan seperti itu ya Mbak Vivi ya. Nah mulai dari sekarang coba deh dipraktekkan. Ketika suami ngobrol dengan suami, dengarkan ceritanya, tatap matanya. Kalau bisa ya peluklah, deketin tubuh kita, biar kita tuh nggak saling berjauhan. Lebih enak tuh deket daripada jauh-jauh. Ini saya duduk di sini, Mbak Vivi duduk sana, jauh sekali kan nggak enak ya. Apalagi kan kita pasangan suami istri, coba duduk berdua, terus kemudian dengarkan, kemudian tatap matanya, itu kan pasti jauh lebih enak nantinya. Jadi kayak harus ada keintiman gitu ya berarti ya. Benar sekali. Jadi bukan hanya sekedar didengerin, tapi kita masih asik aja mainan HP, nonton TV, baca buku atau apa, tapi coba kesampingkan dulu kesibukan istri, dikesampingkan dulu, kita dengerin suami, terus kita pandang matanya. Mungkin kalau ada momen-momen tertentu waktu suami ngomong, kita pegang tangannya, atau kita elus pundaknya, kayak gitu ya. Kalau suami dengan nada yang rendah, berarti kan suami butuh dukungan. Nah kita pegang aja pundaknya atau pegang tangannya, seperti itu kan jauh lebih enak nantinya, kelihatan lebih mencintai atau benar-benar peduli dengan pasangan kita. Begitu. Lebih care gitu ya Mbak Ratu ya. Benar. Ada mengerti hobi suami yang pertama, yang kedua kita harus itu ngobrol sama suami tapi dengan menatap matanya dan juga mendengarkan. Iya, mendengarkan dengan betul-betul mendengarkan gitu ya Mbak Ratu ya. Yang selanjutnya berbagi tips. Yang selanjutnya di sini itu mencoba memasak makanan dengan menu-menu yang baru.
Kita harus jadi belajar jadi koki ini di sini. Tapi masalahnya sekarang kan gini Bu Ratu, apalagi banyak aplikasi online yang bisa memesan makanan instan kayak gitu. Jadi para istri tuh kadang, aduh udahlah nggak usah masak, kayak nggak penting suaminya itu suka apa enggak, tapi ya udah yang penting di rumah ada makanan gitu. Jangan seperti itu sih Mbak Vivi ya, karena kan suami itu akan jauh lebih sayang dengan istrinya kalau istrinya itu lebih irit ya Mbak Vivi. Kalau kita belanja online itu kan pasti lebih boros, apalagi beli makan online. Nanti belum lagi biaya pengirimannya, belum lagi biaya masakannya, pasti kan jauh lebih mahal. Tapi kalau kita mau mencoba menu-menu yang baru, kita belajar lah, pasti suami akan merasakan, oh ini masakan khas istri aku nih, istri aku kok mencoba makanan seperti ini, masakan yang seperti ini. Pasti rasanya akan jauh berbeda ketika kita beli online. Ya memang rasanya beda sih ya, tangan sendiri dengan tangan online itu kan pasti berbeda. Tapi kan masaknya itu dengan penuh rasa cinta, pasti rasanya berbeda Mbak Vivi nantinya. Begitu. Jadi prosesnya aja udah beda ya. Kalau masak istri itu kayak iya gimana gitu. Dan suami kan pastinya tulus gitu ya. Benar sekali. Jadi masak di sini juga itu ya penting untuk dilakukan. Penting banget. Tapi gimana dengan wanita yang mungkin merasa kalau dia udahlah aku sibuk dengan pekerjaan aku, kayak masak kan kita bisa beli, kita bisa itu gimana Bu Ratu yang kayak seperti itu? Iya, sekali lah. Jangan jajan terus, sesekali lah menyenangkan hati suami dengan tangan kita sendiri. Jangan menggunakan tangan orang lain. Ya hal tersebut ya bisa membuat suami cintanya memudar nantinya. Kalau wanita istri yang boros kan juga suami nggak suka ya Mbak Vivi ya, walaupun sama-sama kerjanya, tapi kalau boros ya sama-sama nggak suka nantinya. Karena kan kebutuhan kita nggak hanya sekali ini saja, tapi masih panjang. Buat kebutuhan masa depan kita masih panjang. Jadi ditabung itu jauh lebih baik untuk masa depan daripada kita menghabiskan untuk hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Begitu. Yang terpenting kalau menu baru ya tetap dikomunikasikan dengan suami suka atau enggak. Kalau suami nggak suka ya berarti besok jangan buat masak seperti itu lagi, buat menu yang baru lagi biar suami itu nggak jajan di luar sana. Gitu. Jadi di sini istri juga harus paham ya kewajibannya atau tanggung jawabnya lah terhadap suami. Salah satunya ya dengan masak menu favorit buat suami itu tadi. Benar Terus, sekali. Yang selanjutnya apa lagi Bu Ratu? Yang selanjutnya di sini jangan malu ya untuk mengekspresikan perasaan kepada suami. Itu sangat penting sekali. Itu maksudnya malu mengekspresikan perasaan tuh harus kita nyatain cinta terus gitu setiap hari atau gimana? Iya, kita harus menyatakan cinta setiap hari kepada suami. Ya mengekspresikan perasaan itu kan nggak perlu kita ngomong ya, langsung ngomong aku cinta sama kamu sayang. Itu kan pasti malu ya. Yang biasanya nggak pernah bilang seperti itu tiba-tiba bilang kan pasti suami, idih kamu tuh ngapain sih pagi-pagi ngerayu, pasti kan kayak gitu ya. Tapi ekspresikan cinta tuh bisa dengan pelukan, bisa dengan rangkulan, bisa dengan genggaman tangan, atau bisa dengan elus rambutnya atau pipinya atau bagian tubuh yang dia sukai. Itu tuh mengekspresikan perasaan kita tuh seperti itu Mbak Vi. Dan jangan malu untuk minta maaf kepada pasangan kita kalau kita punya salah kepada pasangan gitu. Tapi kebanyakan istri itu jarang sih seperti itu Mbak Vi. Gengsi sih saya rasa. Iya gengsi. Karena kayak mereka tuh mikirnya udahlah kita udah umur udah gak muda lagi nih, kayak hal-hal semacam itu kayak nggak perlu lagi lah dilakukan. Pikirnya tuh gitu, padahal salah ya Bu Ratu. Salah itu. Tapi juga itu sih yang harus digarisbawahi di sini, kalau mengekspresikan itu bukan selalu ucapan, bukan selalu ucapan. Dengan tindakan kita, terus rasa kepedulian kita terhadap suami juga termasuk salah satu ekspresi. Benar sekali. Tanda kalau kita cinta dengan suami. Justru malah kalau menurut saya ya Bu Ratu, itu tindakan itu lebih penting. Jadi dari tindakan itu kita tahu kalau oh berarti istri saya benar-benar peduli nih dengan saya kayak gitu. Terus setelah kita udah mengekspresikan mengekspresikan itu tadi Bu Ratu, lalu selanjutnya para istri harus melakukan apa? Maksudnya gini, kadang itu ada istri yang merasa yang saya sebutkan tadi, gengsi dengan suaminya. Hal-hal semacam itu tuh malu dilakukan gitu. Iya sih, benar sekali. Ya saran saya jangan sampai lah rasa malu tersebut mengalahkan rasa cinta. Oke, gitu. di sini. Jadi jangan sampai dikuasai rasa malu ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai lah rasa malu itu mengalahkan rasa cinta kita kepada pasangan. Toh itu juga udah suami kita gitu. Jadi nggak perlu malu ya. Ngapain sih malu-malu? Toh itu pasangan kita, peluk aja. Genggam aja tangannya, belai-belai aja rambutnya. Kenapa malu? Itu kan hal yang wajar ya Mbak Vivi ya, yang dilakukan kepada pasangan kita gitu. Berarti nggak perlu gengsi lagi untuk mengekspresikan ya mulai sekarang. Mulai sekarang deh, nanti kalau suaminya pulang kerja, buat sahabat orang yang lagi dengerin, atau kalau
mungkin ketemu suaminya langsung aja ekspresikan rasa cintanya buat suami. Benar Terus sekali. terus yang selanjutnya apa Berato? Yang terakhir nih ya Mbak Vivi ya, karena kalau terlalu banyak juga bingung nanti sahabat Aura semuanya ya. Yang terakhir di sini yaitu tunjukkan sisi kecantikan Anda gitu. Kecantikan berarti ini penampilan ya Berato ya? Iya, sisi kecantikan itu tidak harus riasan wajah yang menor setiap hari itu nggak harus. Yang terpenting di sini bisa merawat diri lah, bisa merawat diri, rambutnya rapi, karena kan biasanya seorang istri kalau di rumah itu males banget ya menata rambutnya, pasti rambutnya cukup dikuncir satu atau digelung gitu kan. Itu rapi ya, menurut mereka rapi sih, tapi menurut suaminya ya istriku kok kayak gembel ya, nggak gitu ya. Terus apalagi pakainya cuma pakai daster gitu, aduh, lihat istri saya di rumah kok seperti ini, padahal kan jarang ketemu di rumah, tiba-tiba di rumah pakai pakaian seperti itu, terus rambutnya cuma dikuncir biasa, terus nggak mandi lagi, terus nggak bersih lagi, masih bau kayak gitu kan. Ngeliat suami tuh, aduh kok sepet ya mata saya ngeliat istri seperti itu, rasanya males dia di rumah. Kayak gitu Mbak Vivi. Nah, jangan biarkanlah suami Anda itu berpikir seperti itu, dan coba mulai dari sekarang tunjukkan sisi kecantikan Anda, dari penampilan Anda, dari riasan Anda. Nggak perlu riasan yang menor-menor, cukup membuat wajah Anda itu bersih, pakai lipstik biar nggak pucat, biar enak dipandang, pakaian yang rapi buat suami, terus sedikit wangi, rambut yang rapi juga, itu pasti membuat suami tambah sayang nantinya gitu. Tapi kenapa ya Berato ya? Ini saya juga bingung nih ya. Para istri nih, para wanita kalau di rumah itu justru malah penampilan mereka tuh kayak biasa aja, ya udah apa adanya. Tapi kalau keluar rumah atau mau pergi tuh malah justru mereka berpenampilan terlihat lebih dari biasanya gitu. Padahal kan justru di rumah ada suami nih, penampilan harus lebih baik tentunya. Nah itu kenapa sih para istri? Saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Padahal ya harusnya kan padahal kan seharusnya yang harus diutamakan kan suaminya ya Mbak Vivi ya. Kenapa para istri di luar sana itu pasti memperlihatkan kecantikannya itu untuk orang lain? Saya nggak tahu tujuannya apa, saya juga nggak paham ya Mbak Vivi ya. Itu perlu dicari tahu juga sih, nanti saya perlu teliti lagi deh. Kalau dari Ibu Ratu sendiri, kalau penampilan di rumah sama keluar, perbedaannya gimana kalau dari Ibu Ratu sendiri? Iya, kalau saya di rumah ya riasan nggak perlu tebel-tebel lah, riasan cukup minimalis, yang terpenting terlihat enak dipandang oleh suami. Pakaian juga jangan pakai daster, pakaian yang disukai oleh suami ya, tapi jangan itu mulu ya Mbak Vivi ya. Kita harus koleksi pakaian-pakaian yang disukai oleh suami itu seperti apa. Nah, kita gunakan ketika ada suami di rumah, riasannya seperti apa. Kita tanya sama suami, seperti ini kak, aku sudah cantik di matamu? Kalau seperti itu sudah cantik ya berarti harus seperti itu lagi. Kalau besoknya lagi, tanya lagi pada suami, seperti apa sih yang kamu inginkan dari aku? Apakah seperti ini pakaiannya atau seperti apa? Nah, itu dikomunikasikan baik-baik dengan suami, biar suami itu tambah sayang dan cinta dengan kita, merasa dipedulikan dan merasa istriku tuh membutuhkan aku ternyata. Seperti itu Mbak Vivi. Nah itu saya rasa udah cukup ya berarti. Iya, sudah cukup. Sangat sederhana sekali. Itu juga cara-cara sederhana yang bisa langsung dipraktekkan justru tadi malahan ya. Untuk para istri juga yang tentunya ingin dong suaminya setia sampai mati dengan mereka, bisa melakukan cara-cara sederhana dari Ibu Ratu tadi. Ya, terus juga Ibu Ratu juga udah mempraktekkan di rumah. Terus para istri juga harus mempraktekannya juga ya berarti ya. Nah, buat sahabat Aura yang udah nyimak sampai akhir, terima kasih ya. Terus juga jangan lupa yang baru gabung di-subscribe dong channelnya biar gak ketinggalan video-video menarik tentunya ya Bu Ratu ya. Pastinya. Dan tentunya Bu Ratu juga terima kasih udah menemani saya di sini. Sama-sama Mbak Vivi. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema menarik lainnya tentunya Bu Ratu. Ya, terima kasih atas perhatian sahabat Aura semuanya. Terima kasih. Ya, kita bertemu lagi. Semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore dan sampai jumpa. Ratu Aura in Podcast.